Si bapak pegang tangannya, saya ngambil kalungnya, langsung saya cekik. Oke guys, di video kali ini saya mau membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan dan juga memilukan yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada bulan April tahun 2025 yang lalu, di mana seorang perempuan bernama Yanti, dia nih tega menghabisi ibu kandung dan juga anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Nggak cukup sampai di situ aja, bahkan Yanti ini juga memisah-misahkan bagian tubuh orang tuanya dan juga anak kandungnya tersebut menjadi beberapa bagian dan kemudian membuangnya di tempat yang berbeda-beda. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana akhirnya kasus ini bisa terungkap, kita akan bahas di video kali ini. Pertama kita bahas profil dari si Yanti terlebih dahulu. Yanti yang kala itu berusia 34 tahun. Dia ini merupakan anak pertama dari pasangan Pak Cahya dan juga Ibu Lilis. Mereka ini tinggal di Kampung Cikadongdong, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yanti ini telah berkeluarga dan suaminya bernama Pak Juju. Dan dari pernikahan itu mereka ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maura, yang kala itu masih berusia 3 tahun. Setelah berkeluarga, Yanti ini tinggal bersama suaminya yang lokasinya itu tidak jauh dari orang tuanya, ia masih satu desa gitulah. Sehingga Yanti ini hampir tiap hari berkunjung ke rumah orang tuanya tersebut. Bahkan anaknya yang bernama Maura tadi, itu sering main atau bahkan menginap di sana. Tapi Yanti ini sejak kecil dia tuh ngerasa kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Menurutnya ibunya tuh tidak memperlakukan dia dengan baik sejak dia masih sekolah dasar. Berbeda dengan perlakuan ibunya kepada adik-adiknya. Jadi Yanti tuh ngerasa ibunya tuh pilih kasih gitu. Nah karena hal ini Yanti tuh ngerasa jengkel banget sama ibunya. Bahkan sampai dirinya udah menikah pun rasa jengkel itu masih ada. Karena bertahun-tahun menyimpan rasa jengkel tadi, akhirnya mulai timbul tuh perasaan dendam di dalam benak Yanti meskipun kepada ibu kandungnya sendiri. Tapi ini nggak bisa dipastikan kebenarannya ya guys ya, karena Yanti ini kan kelihatannya orangnya tuh problematik gitu. Jadi ya namanya orang problematik, dia tuh pasti ngerasa orang lain itu selalu memperlakukan dia dengan tidak baik, yang padahal kenyataannya tuh nggak seperti itu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sekarang kita ke orang tua Yanti, yaitu Pak Cahya dan juga Bu Lilis. Kesehariannya mereka tuh sebagai petani sayur gitu, yang mereka tanam di lahan milik mereka sendiri. Pak Cahya dan Bu Lilis itu tinggal cuma berdua di rumahnya. Sebenarnya mereka ini punya 3 orang anak, tapi ketiga anaknya tersebut sudah tidak tinggal bersama mereka lagi. Karena yang anak pertama kan si Yanti tadi dia udah nikah dan tinggal bersama suaminya. Sementara yang 2 lainnya atau adik Yanti, keduanya tuh merupakan laki-laki. Dan mereka tuh sedang merantau ke luar negeri gitu. Bahkan salah satunya itu sedang merantau di Qatar atau menjadi TKI gitu. Karena cuma tinggal berdua, mereka tuh sering ngerasa kesepian. Makanya mereka tuh seneng kalau si Maura yang merupakan cucu pertamanya dan cucu satu-satunya pada saat itu main atau menginap di rumah mereka. Karena dengan kehadiran Maura di rumah itu tentunya bisa menjadi suasana rumah itu menjadi lebih hangat. Tapi guys, Pak Cahya dan Bu Lilis ini beberapa kali terlibat cekcok. Ya biasalah itu kan, dalam rumah tangga pasti ada percekcokan, itu pasti ada gitu kan. Nah tapi karena hal ini Pak Cahya tuh lama-lama ngerasa jengkel juga sama Bu Lilis. Sampai akhirnya dia tuh punya rasa dendam ke istrinya sendiri. Jadi sama kayak si Yanti tadi, sama-sama punya dendam ke Ibu Lilis. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi ternyata Pak Cahya itu punya hutang kepada seseorang yang bernama Mang Atang yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Hutangnya tuh sebesar 130 juta rupiah yang dibayar dengan cara mencicil. Dan dari total hutang tersebut, Pak Cahya tuh baru membayar sebesar 40 juta rupiah, jadi masih ada kekurangan 90 juta rupiah lagi. Nah suatu hari, Mang Atang itu datang ke rumah Pak Cahya untuk menagih kekurangan hutang tersebut. Akan tetapi sayangnya, waktu itu Pak Cahya lagi nggak punya duit. Jadi untuk menyicil hutangnya tersebut, Pak Cahya tuh cuma ngandelin dari hasil perkebunannya saja. Nah tapi sayangnya pada saat itu, perkebunan Pak Cahya ini sedang mengalami gagal panen. Nah jadi Pak Cahya waktu itu dia tuh nanam cabai gitu. Tapi cabenya tuh banyak yang mati karena serangan hama. Nah karena hal ini Pak Cahya tuh bingung. Dia nggak ngerti mau nyari duit kemana lagi buat membayar sisa hutangnya tersebut. Kemudian di tanggal 21 April tahun 2025, waktu itu Yanti tuh lagi main ke rumah orang tuanya. Dikarenakan si Maura itu lagi ada di sana juga.
Yanti yang mengetahui jika Mang Atang menagih hutang kepada orang tuanya tersebut, akan tetapi orang tuanya tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang. Dia nih ngerasa iba, dia nih ngerasa kasihan sama orang tuanya. Nah kebetulan si Ibu Lilis atau ibunya Yanti, dia tuh memiliki kalung emas seberat 41 gram yang selalu dipakainya. Kemudian Yanti ini memberikan solusi agar ibunya menjual dulu kalung tersebut untuk membayar cicilan hutang-hutangnya. Nanti di hasil panen berikutnya atau kalau hasil panennya sudah normal, kalung tersebut bakalan diganti dengan yang baru oleh ayahnya. Tapi kalung emas itu merupakan benda kesayangan Bu Yanti, jadi dia ini nolak untuk menjual kalung tersebut. Ya meskipun digunakan untuk membayar hutang keluarganya. Karena ibunya menolak, Yanti itu terus membujuk agar ibunya tuh luluh. Tapi Bu Lilis tuh tetap kekeh, dia nih nggak mau menjual kalung tersebut. Karena terus-terusan mendapat penolakan, lama-lama Yanti ini jadi naik pitam, dia ini emosi. Yang tadinya Yanti itu ngomong pakai nada datar, berubah jadi pakai nada tinggi. Kemudian dengan nada tinggi Yanti itu sempat ngomong ke ibunya, "Mama, harta itu nggak dibawa mati." Dan kemudian keributan pun pecah di antara Yanti dan ibunya. Intinya mereka tuh saling debat gitu. Nah di dalam rumah itu sebenarnya juga ada Pak Cahya. Tapi Pak Cahya tuh cuma diem aja ngeliat anak dan istrinya ribut. Jadi kayak cuman jadi penonton doang gitu. Padahal yang berantem adalah anak dan istrinya sendiri. Sedangkan untuk si Maura, posisinya dia tuh waktu itu lagi tidur di kamar Pak Cahya dan juga Bu Lilis. Hingga pada akhirnya Yanti yang emosinya udah memuncak, dia ini perlahan-lahan mendekat ke ibunya. Nah jadi pada saat itu mereka tuh posisinya lagi duduk saling berhadapan gitu. Kemudian Yanti itu mendekat dan langsung menarik paksa kalung di leher ibunya. Tapi kalungnya tuh nggak langsung putus. Bu Lilis kemudian spontan mempertahankan kalungnya tersebut. Akhirnya terjadi tuh aksi saling tarik-menarik. Nah lagi-lagi Pak Cahya yang lihat kejadian ini, dia tuh cuma diem aja, dia nggak berbuat apa-apa. Ya bener-bener cuma nonton gitu. Karena mendapat perlawanan dari ibunya, Yanti ini kemudian meminta bantuan kepada ayahnya. Dia tuh meminta kepada ayahnya untuk memegang tangan ibunya supaya dia bisa mengambil kalung yang berada di leher ibunya. Nah kemudian Pak Cahya tuh dengan sigap langsung memegang tangan Bu Lilis. Setelah tangan Bu Lilis dipegang oleh Pak Cahya, Yanti ini langsung dengan mudah menarik kalung tersebut. Nah kemudian Bu Lilis ini sempat teriak, "Jangan, nanti kalung aku putus." Tapi karena udah nggak bisa melakukan perlawanan, jadi Yanti itu ya dengan mudah mengambil kalung tersebut. Tapi setelah mendapatkan kalung tersebut, mereka tuh nggak langsung melepaskan Bu Lilis. Si Yanti ini malah lanjut dengan mencekik leher ibunya. Sedangkan Pak Cahya itu tetap memegang tangan istrinya tersebut. Jadi ya Bu Lilis ini benar-benar nggak bisa ngelakuin perlawanan apapun karena tangannya kan dipegangin sama suaminya. Ditambah lagi kondisi Bu Lilis pada saat itu sedang sakit. Jadi ya benar-benar dia ini nggak ada tenaga. Karena nggak bisa melakukan perlawanan apapun dan Yanti terus mencekik leher ibunya, akhirnya suara Bu Lilis ini perlahan menghilang. Dan akhirnya Bu Lilis menghembuskan nafas terakhirnya di tangan anak kandungnya sendiri dan juga suaminya sendiri. Orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi dirinya justru malah jadi pembawa petaka. Setelah memastikan ibunya sudah tidak bernyawa, Yanti itu sama sekali tidak merasa menyesal. Malahan dia tuh ngeluarin ponsel dan kemudian memfoto ibunya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa tersebut. Dan ketika dia tuh memandangi foto ibunya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa itu, dia tuh malah ngerasa bangga. Dia tuh malah ngerasa seneng gitu karena ngerasa kalau dendamnya selama ini sudah terbalaskan. Beberapa saat kemudian Yanti itu menyadari kalau di kamar itu ada Maura yang posisinya lagi tidur. Nah Yanti ini kepikiran kalau nanti Maura bangun terus Maura tahu kalau neneknya udah meninggal, bisa-bisa Maura membocorkan perkara ini. Yang padahal Maura itu baru berusia 3 tahun. Ya Allah, bocah 3 tahun tahu apa sih? Kemudian Yanti itu masuk ke dalam kamar dan dia tuh ngelihat Maura sedang tidur pulas. Di saat Maura tidur pulas itulah dia tuh langsung mendekat ke Maura. Yanti tuh sempat berbisik ke anaknya tersebut, "Maafin mama ya nak." Kemudian dia tuh membekap dan mencekik Maura yang tidak berdosa. Sampai akhirnya Maura juga tuh menghembuskan nafas terakhirnya. Di waktu yang hampir bersamaan dia menghabisi ibu kandungnya sendiri dan juga anak kandungnya sendiri. Dan setelah melakukan aksinya tersebut, Yanti dan ayahnya itu tidak langsung bertindak apa-apa.
Jadi mereka tuh sempat mendiamkan kedua jenazah itu selama 4 hari. Dan selanjutnya mereka tuh menjual kalung milik Bu Lilis tadi. Dan dari hasil penjualan itu mereka tuh mendapatkan uang sebesar 19 juta rupiah. Yang kemudian uang tersebut mereka gunakan untuk menyicil hutang ke Mang Atang tadi sebesar 13 juta rupiah. Lalu Yanti juga membelikan handphone baru untuk ayahnya seharga 3,1 juta rupiah. Dan Yanti juga memberikan kepada suaminya sebesar 500 ribu rupiah. Karena pada saat itu suami Yanti sedang dalam keadaan sakit, jadi dia ini nggak punya duit gitu. Dan Yanti tuh ngerasa kasihan, makanya dia kasih tuh suaminya 500 ribu. Sementara sisanya digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Setelah 4 hari mereka ini mendiamkan jenazah Bu Lilis dan Maura, mereka berdua ini sempat kebingungan. Mau dikemanakan jenazah keduanya karena tidak mungkin mendiamkan terus-menerus jenazah itu di dalam rumah. Apalagi pada saat itu kondisi jenazah udah menimbulkan aroma yang tidak sedap. Yang tentunya hal ini bisa menimbulkan kecurigaan warga sekitar kalau baunya tuh sampai kecium sama warga. Dan di keesokan harinya atau di hari kelimanya, Yanti itu ngaku kalau dia itu dapat bisikan gaib. Yang katanya bisikan gaib itu berbunyi, nanti juga hidup lagi, harus dioperasi. Entah apa maksudnya, tapi itulah yang dikatakan oleh Yanti. Ya sebenarnya agak aneh juga pengakuan ini. Kayaknya emang ya agak-agak sih ya. Setelah mendapat bisikan tersebut, Yanti ini seolah mendapatkan ide untuk menghilangkan jejak. Yaitu dengan cara memisah-misahkan bagian tubuh ibu dan juga anaknya tersebut menjadi beberapa bagian dan kemudian membuangnya secara terpisah. Dan kemudian di hari itu juga Yanti itu langsung melakukannya. Bahkan ketika Yanti mau mengeksekusi jenazah ibunya, dia tuh ngeliat lagi foto ibunya yang dia ambil tadi. Dan di situ lagi-lagi Yanti tuh ngerasa bangga, dia tuh ngerasa puas gitu, yang membuat dia tuh semakin yakin untuk melakukan aksinya tersebut. Karena seolah-olah dia tuh kayak termotivasi gitu. Dan setelah beberapa detik dia memandangi foto itu, kemudian barulah tuh dia eksekusi tuh ibunya sendiri. Tapi tuh Yanti nggak langsung memisah-misahkan semuanya di hari itu, atau nggak langsung selesai semuanya, melainkan dicicil gitu. Jadi hari ini bagian ini, besok bagian ini, besoknya lagi ini. Jadi nggak langsung habis semua. Sementara Pak Cahya itu dia tuh cuma ngeliatin doang apa yang dilakukan anaknya tersebut. Nah, bagian organ yang sudah terpisah itu kemudian dikuliti, dipisahkan dari tulang-tulangnya. Dan di malam harinya, Yanti dan Pak Cahya itu bersama-sama membakar daging itu di pekarangan rumah mereka. Dan ini tuh dilakukan setiap hari. Ya intinya selama proses itu, selama masih ada bagian-bagian itu, setiap harinya tuh mereka tuh selalu membakar di pekarangan. Dan kebetulan salah satu warga sekitar yang bernama Pak Andi, dia tuh ngeliat Pak Cahya dan Yanti ini setiap hari kok bakar-bakar di pekarangan. Dan dari bakaran itu Pak Andi tuh mencium aroma yang anjir, yang aneh gitu. Tapi dia ini nggak curiga. Jadi Pak Andi dia tuh nggak menyempatkan diri untuk menanyakan kepada Pak Cahya apa yang sebenarnya sedang mereka bakar, kok baunya aneh banget. Nah kemudian setelah selesai dibakar, Pak Cahya dan Yanti itu membuang tulang-tulangnya di semak-semak yang masih dekat dengan pemukiman warga. Oh ya guys, jadi semenjak kejadian pembunuhan itu, Yanti itu belum pernah pulang atau tidur di rumahnya bersama suaminya. Jadi dia ini pulang cuma sekedar menjenguk suaminya doang. Setelah itu dia tuh balik lagi ke rumah orang tuanya. Dia pulang juga tuh cuma nengok suaminya karena suaminya kan pada saat itu sedang dalam keadaan sakit. Dan untuk si Pak Juju ini, karena dia tuh udah beberapa hari nggak ketemu si Maura, dia tuh ngerasa kangen. Ya karena Maura ini kan merupakan anak satu-satunya. Hingga suatu hari, Pak Juju ini datang ke rumah mertuanya untuk bertemu dengan Maura yang sudah beberapa hari tidak pulang. Akan tetapi setibanya di rumah mertuanya itu, pas dia ini mau masuk, Yanti ini malah menghalang-halangi. Yanti ini bilang ke suaminya itu kalau Maura lagi tidur bersama dengan neneknya dan tidak bisa diganggu. Dan akhirnya dengan raut wajah kecewa, Pak Juju akhirnya pulang lagi ke rumahnya tanpa bertemu dengan Maura. Nah yang ada di pikiran Pak Juju pada saat itu, kenapa Yanti tuh ngelarang dia buat masuk ke rumah orang tuanya, itu dia tuh mikir mungkin mertuanya lagi berantem. Jadi dia nggak boleh datang karena takutnya malah mengganggu suasana gitu. Jadi pikiran Pak Juju tuh ya cuma sebatas itu aja, nggak lebih. Oke sekarang kita masuk ke terungkapnya kasus ini.
Karena sudah beberapa hari nggak ngelihat Bu Lilis, tetangga nih ya mulai bertanya-tanya gitu. Kemana Bu Lilis, kok tumben nggak pernah kelihatan, udah beberapa hari ini. Begitupun dengan si Maura, karena si Maura ini setiap harinya tuh biasanya tuh dia tuh jajan ke warung gitu. Ini kok udah beberapa hari, bahkan udah hampir 2 minggu, Maura ini nggak pernah kelihatan. Akan tetapi di sini para tetangga belum menaruh kecurigaan yang mengarah ke ranah pembunuhan. Kemudian di tanggal 5 Mei tahun 2025, waktu itu ada 2 orang warga yang bernama Pak Didi dan Pak Andi. Mereka tuh sedang bersih-bersih gitu atau babat rumput gitu di sekitar pekarangan yang lokasinya itu tepat berada di pinggir sungai. Nah kemudian Pak Didi itu secara tidak sengaja menemukan sebuah tulang. Awalnya dia tuh ngira ya cuma tulang bekas hewan yang dimasak warga gitu atau kayak tulang kambing atau tulang sapi. Nah tapi dia ini penasaran. Ukuran tulangnya tuh gede banget. Kalau misalnya itu tulang sapi atau tulang kambing itu nggak mungkin sebesar itu. Pak Dede yang penasaran, dia tuh kemudian memanggil Pak Andi. Keduanya tuh langsung memperhatikan tulang itu dengan cermat. Pas dilihat-lihat lebih teliti, kok mirip tulang lengan manusia. Karena penasaran, mereka tuh membawa tulang itu ke bebatuan sungai gitu untuk diperhatikan lebih jeli lagi. Di sana, keduanya kembali menemukan tulang yang tersangkut di antara bebatuan sungai. Dan kali ini yang ditemukan adalah tulang bagian kepala. Nah, di sini mereka berdua kaget. Berarti yang mereka temukan pertama tadi benar kalau itu adalah tulang lengan manusia. Penemuan ini sontak langsung menggegerkan warga kampung Cikadongdong. Dan kemudian warga melaporkan penemuan itu ke kepolisian sekitar. Dan 1 jam kemudian polisi akhirnya datang ke TKP. Yanti dan Pak Cahya yang mengetahui jika warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia, dia tuh mulai ketakutan. Keduanya tuh panik karena pada saat itu masih ada bagian tubuh lain yang belum dieksekusi. Dan karena panik itulah di hari itu juga Yanti tuh langsung mengeksekusi semuanya. Kemudian menjelang malam harinya atau setelah maghrib, Yanti meminta ayahnya untuk menemaninya untuk membuang sisa-sisanya tersebut. Dan sisanya itu mereka buang ke sungai. Dan setelah semuanya terbuang, Yanti dan Pak Cahya itu mereka sempat ngerasa sedikit lega. Penemuan kerangka dan tangan itu benar-benar membuat geger warga sekitar. Bahkan sampai di malam harinya, warga tuh masih terus berdatangan untuk melihat penemuan tersebut. Ya mereka ini bertanya-tanya, kok ada penemuan tulang manusia di desa mereka. Salah satunya yang melihat kejadian itu tuh bernama Pak Kabung. Jadi Pak Kabung itu adalah salah satu petugas yang menjaga saluran irigasi sungai kampung Cikadongdong. Kebetulan di hari penemuan tulang itu di tanggal 5 Mei Pak Kabung tuh lagi tugas jaga. Dia tuh sebelumnya sempat ngeliat juga tuh penemuan tulang yang menggegerkan desanya tersebut. Nah di hari itu Pak Kabung yang lagi tugas jaga di jam 8 malam, dia tuh ngeliat ada kayu tersangkut di irigasi. Dan kemudian dia tuh mengangkat kayu itu dengan menggunakan serokan gitu. Jadi memang sudah menjadi tugasnya kalau ada sampah yang tersangkut, Pak Kabung langsung mengangkatnya. Akan tetapi pas Pak Kabung udah ngangkat kayu itu, dia tuh ngerasa heran kok bentuknya kayak kaki manusia. Pak Kabung yang penasaran, kemudian dia tuh manggil temen-temennya yang saat itu lagi nongkrong di pos. Pas disaksikan bersama-sama, ternyata bener kalau itu tuh ternyata kaki manusia. Makin heboh lah itu. Beberapa menit kemudian, pas aliran sungai itu udah agak surut, ternyata ditemukan lagi sepasang tangan manusia yang tersangkut juga di irigasi, tapi posisinya dia tuh agak ke dasar gitu. Ya udahlah, makin geger lagi lah itu kampung Cikadongdong. Di sini warga dibikin semakin ketakutan dan juga bingung kenapa ada banyak banget penemuan kerangka manusia. Dan kemudian kepolisian yang datang ke TKP langsung melakukan penyelidikan dengan menanyakan ke warga sekitar apakah ada di antara mereka yang merasa kehilangan anggota keluarga. Atau mungkin ada warga lain yang selama ini menghilang. Nah dari sini kecurigaan warga itu mulai mengarah ke Ibu Lilis dan juga Maura yang udah selama hampir 2 minggu ini nggak pernah kelihatan. Kemudian di keesokan harinya di tanggal 6 Mei tahun 2025, pihak kepolisian akhirnya mendatangi rumah Pak Cahya. Dan ketika polisi datang, mereka tuh mencium bau yang sangat-sangat anyir yang tentunya hal ini semakin menguatkan kecurigaan. Dan juga di rumah itu kepolisian juga tidak menemukan adanya Bu Lilis. Polisi itu cuma menemukan Pak Cahya dan juga Yanti. Sementara pas ditanya, jawaban Pak Cahya dan Yanti itu selalu berbelit-belit nggak jelas gitu. Ya intinya mereka tuh nggak langsung mengakui perbuatannya. Meskipun belum mendapat pengakuan dari Pak Cahya maupun Yanti,
Akan tetapi kecurigaannya tuh udah benar-benar kuat banget. Kemudian polisi langsung menggelandang keduanya ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.